Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Intan bisa berjumpa lagi dengan Healthy Semua di episode kedua kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai anemia. Untuk membahas topik kali ini, kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada Dr. Rifki sebagai dokter internship. Halo dokter. Halo. Nah, terima kasih dokter sudah mau bergabung di podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Semangat dong. Agus lapar, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita serius. Oke. Nah, baik dokter, untuk memberikan pemahaman dasar nih untuk healthy semua di rumah, saya ingin bertanya sama dokter, apa sih sebetulnya anemia itu? Anemia dalam bahasa awam dikenal dengan kekurangan darah, di mana kekurangan darah ini jumlah darah yang seharusnya normal itu berkurang, yang menyebabkan hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita, yang dimana terdapat ada heme dan juga globin yang mengikat oksigen ke dalam protein menjadi berkurang. Oke, terima kasih dokter atas penjelasan tentang anemianya. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri dok, kenapa seseorang bisa terjadi anemia itu karena apa? Untuk penyebab anemia, salah satu faktor utamanya yaitu low intake, di mana kurangnya asupan gizi kepada tubuh kita. Yang kedua bisa jadi karena konsumsi obat-obatan tertentu. Terus selanjutnya juga bisa karena faktor usia, di mana pada usia remaja terutama remaja perempuan, biasanya dia akan lebih cenderung terkena anemia karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dia terjadinya anemia. Terus bisa juga karena ibu hamil dan penyakit-penyakit lainnya seperti gagal ginjal kronis, limfoma dan lain-lain. Oh gitu. Baik, kalau untuk tanda gejalanya itu sendiri dok, kalau misalkan seseorang terkena anemia itu apa aja? Untuk tanda gejalanya pada pasien anemia, yang pertama itu ada malaise, di mana dia badannya selalu lemah, letih, lesu. Terus juga ada beberapa gejala lain seperti matanya pucat atau kebiruan atau putih. Terus bisa juga karena gejalanya dari kukunya kering, terus bibirnya kering, dan juga biasanya terjadi beberapa stomatitis atau sariawan di mulut penderita anemia. Oh, yang tadi disebutkan dokter kebiruan itu tadi bagian mana dok? Untuk yang disebutkan pada kebiruan pada pasien yang anemia biasanya di bagian mata, biasanya kalau nggak pucat dia lebih cenderung ke biru. Oh, kayak lebam gitu? Nggak seperti lebam, tapi dia lebih ke pucat. Kan kalau pucat dia apa ya, kayak putih ya? Nah, kalau yang biru itu maksudnya di bagian mananya biru? Di bagian si konjungtivanya atau di bagian bawah kelopak mata. Nah, sehingga dia karena kurangnya oksigen yang disalurkan oleh tubuh kita yang menyebabkan dia menjadi kebiruan. Oh gitu. Baik, nah dok, kalau misalkan dilihat dari usia nih, kira-kira anemia ini bisa terjadi pada usia remaja saja atau dari mulai bayi juga sudah bisa mengalami anemia? Usia yang berisiko terjadinya anemia biasanya terjadi pada semua kalangan, terutama pada anak sampai orang tua. Anak-anak biasanya terjadi anemia karena kurangnya low intake atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menyebabkan dia terjadinya resiko stunting atau kurangnya tumbuh kembang anak yang terhambat, atau bisa juga disebut dengan kerdil. Terus pada remaja, biasanya pada remaja itu terjadinya paling banyak itu pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena pada perempuan biasanya dia mempunyai beberapa faktor resiko. Yang pertama yaitu menstruasi, sehingga ketika menstruasi maka jumlah darah yang dikeluarkan itu lebih banyak, sehingga zat besi dalam tubuh kita itu lebih sedikit, yang menyebabkan dia gampang terjadinya anemia. Selanjutnya pada ibu hamil. Kenapa pada ibu hamil bisa terjadi anemia? Ada beberapa faktor. Biasanya pada ibu hamil dia cenderung lebih banyak kekurangan zat besi dan juga vitamin B12, sehingga dia cenderung lebih gampang terjadinya anemia. Oke. Berarti kalau dilihat dari gender, sebetulnya anemia itu lebih beresiko pada perempuan ya dok ya, Iya, daripada lebih pada laki-laki. perempuan. Tapi mungkin nggak kalau misalkan laki-laki juga terkena anemia? Mungkin aja dia terkena anemia.
Tetapi pada laki-laki salah satu penyebabnya itu bukan karena perdarahan, biasanya karena low intake atau kekurangan asupan gizi. Salah satunya yang bisa menyebabkan dia anemia yang karena kekurangan gizi, yaitu yang pertama kurangnya zat besi atau Fe, atau yang kedua itu asam folat. Oke, nah kalau misalkan seseorang nih udah terkena anemia, terus dia nggak diobatin nih, kira-kira komplikasi apa sih yang akan terjadi atau resiko berikutnya tuh seperti apa gitu? Kalau misalkan pada orang yang sudah mengalami anemia, salah satu penyebab yang bisa menyebabkan apa sih pertanyaannya? Misalkan nih seseorang udah terkena anemia ya, kalau misalnya tidak ditangani secara cepat atau secara tepat, kira-kira komplikasi apa yang bakal terjadi sama seseorang itu? Pada pasien anemia, bila dia tidak ditangani secara cepat, biasanya resiko yang pertama itu tergantung dari usia dari anaknya, dari orangnya. Kalau misalnya dia pada anak-anak, biasanya salah satu penyebab komplikasi dari anemia itu kekurangan gizi sehingga imunitasnya dia terganggu, yang menyebabkan banyak penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi tubuh dia. Kalau misalkan pada remaja, kalau misalkan dia kekurangan darah atau anemia, biasanya kan dia terjadi menstruasi ya. Menstruasinya akan lebih banyak dan cenderung perdarahannya lebih meningkat karena salah satu resiko terjadinya anemia itu perdarahan yang masif. Terus pada ibu hamil juga sama. Kalau misalkan dia anemianya tidak diperbaiki, biasanya mempunyai resiko lebih tinggi ketika sedang melahirkan. Oh oke, gitu ya. Berarti kayak sepele ya dok, tapi ternyata cukup membahayakan juga ya. Apakah bisa sampai pada kematian nggak kira-kira kalau misalkan anemia? Untuk pada ibu hamil bisa. Oh bisa. Untuk ibu hamil itu sangat beresiko. Kenapa? Karena kalau pada ibu hamil itu bisa memicu terjadinya perdarahan, sehingga perdarahannya itu lebih masif yang menyebabkan dia harus ditangani lebih intensif ketika saat melahirkan. Bila perdarahannya tidak tidak tertangani, pinter banget Tika. Baik dok, nah kita kan udah bahas nih tentang anemianya itu apa, terus sama gejalanya apa, penyebabnya apa dan lain sebagainya. Kira-kira dari pemerintahnya sendiri nih, sudah adakah gerakan untuk menangani anemia itu sendiri di masyarakat? Ada program dari pemerintah. Salah satu program dari pemerintah yaitu pemberian tablet tambah darah pada remaja putri yang ada di sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, di mana pemberian tablet tambah darah ini berfungsi untuk mempersiapkan para remaja putri untuk menjadi ibu. Oh gitu. Oke. Dokter sebagai aku haus. Aku benar-benar merasa haus. Dokter sebagai penutup nih, mungkin ada tips praktis dari Dokter Rifki untuk teman-teman healthies yang mendengarkan nih, supaya kita bisa terhindar dari anemia ini, harus bagaimana dan seperti apa? Untuk anemia ini kan bisa terjadi pada semua kalangan ya. Jadi untuk salah satu pencegahan yang efektif, untuk screening yang efektif, yaitu dicek secara rutin kadar darah dalam tubuh. Bisa dicek di puskesmas dan di layanan-layanan kesehatan lainnya, sehingga bisa ditangani dengan cepat. Oke. Kalau dari segi makanan dok, mungkin ada nggak sih makanan yang bisa untuk menambah kadar hemoglobinnya itu sendiri, atau aktivitas lain yang kira-kira bisa meningkatkan kadar darah dalam tubuh tuh apa aja? Ada beberapa makanan yang dianjurkan untuk pasien anemia. Pasien anemia ini terjadi karena penurunan zat besi pada darah, sehingga beberapa makanan yang dianjurkan adalah makanan yang tinggi zat besi.
Nah, untuk tinggi pada makanan yang dianjurkan untuk pasien anemia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada heme dan juga non heme. Untuk yang heme itu biasanya seperti daging-dagingan, ikan-ikanan, daging merah dan lain-lain, di mana dia yang mempunyai tinggi protein dan zat besi yang tinggi. Yang kedua itu non heme. Non heme ini merupakan makanan yang di mana dia mempunyai sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, olahan susu dan lain-lain. Seperti itu. Oh, oke. Terus aktivitas lain yang bisa meningkatkan kadar darah dalam tubuh apa aja dok? Ada nggak sih? Kegiatan yang dianjurkan yaitu meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti olahraga ringan kayak jogging, senam atau jalan santai dan lain-lain, seperti itu. Oke. Nah, oke Healthies, itu dia bahasan kita kali ini mengenai anemia. Ternyata anemia itu sangat berbahaya juga ya dok ya kalau tidak ditangani sejak awal. Baik, terima kasih Dokter Rifki sudah berkenan hadir untuk sharing-sharing ilmunya mengenai anemia. Kami yakin informasi ini tentu sangat bermanfaat buat teman-teman Healthies semua ya di rumah. Untuk Healthies yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab nih dari bahasan kita kali ini, boleh tinggalkan komentarnya di kolom komentar atau bisa menghubungi sosial media kami di IG atau di... Gak ada lagi. Gak ada lagi. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube Puskesmas kita agar teman-teman Healthy semua tidak ketinggalan episode-episode kita yang menarik lainnya. Berikan juga rating dan ulasan kalian jika kalian menyukai episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat! Yang kedua. Udah. Ya Allah, tolong. Capek banget ya Allah. Jangan lupa like, subscribe, and comment.